Eh, Coba kita bahas ya soalnya. Yang pertama, coba dilihat 21. Semua dilihat. Orang yang memberikan informasi ketika wawancara disebut narasumber, ya. Jadi di sini ada pilihannya reporter. Kalau reporter itu melaporkan berita kalau reporter. Kalau pewawancara ya mewawancarai. Kalau pengamat dia tidak bilang, cuma melihat saja ada kejadian dia catat, namanya pengamat. Kalau yang ditanya itu namanya narasumber, ya. Lanjut. Kamu bilang jam tangan seperti itu saja bagus. Harga jam tanganku ini lebih mahal. Ayahku membelinya di luar negeri. Di sekolah ini hanya aku yang punya jam tangan menarik dan terkenal. Sifat tokoh dalam cerita di atas itu adalah sombong, ya. Sabar bukan, rendah hati bukan, dia sombong. Kenapa sombong? Karena dia memamerkan jam tangannya dan menganggap dia yang paling bagus. Tidak boleh begitu, ya. 23. Membaca informasi dari semua 23. Membaca informasi dari kamus dan ensiklopedia dilakukan secara A. sekilas, B. memindai, C. intensif, D. sungguh-sungguh. Intensif, ya. Kalau sungguh-sungguh itu tidak masuk. Karena di sini semua ini adalah cara membaca, ya. Ini namanya cara membaca. Jadi cara membaca ada namanya cara membaca sekilas, ada namanya cara membaca memindai, ada namanya cara membaca intensif. Kalau cara membaca intensif itu kita membaca, betul-betul dibaca untuk diambil semua ilmu dan makna yang ada di dalam yang kita bacakan, namanya intensif. Oke. 24. Linda memandang mentari yang berada tepat di atas kepalanya. Mungkinkah hari ini hujan? Gumamnya. Latar waktu pada kalimat drama tersebut adalah, coba dilihat, latar waktu itu berarti kapan, ya. Kapan? Memandang mentari yang berada tepat di atas kepalanya. Kalau tepat di atas kepala jam berapa? Jam 12. Di atas pas kan? Jam 12. Kalau jam 6 pagi kan di situ kan? Jam 12 sore jam maghrib di sana kan? Berarti jam 12 pas di atas kepala. Berarti latar waktunya itu adalah siang hari. Karena kalau matahari pas di atas itu siang kan? Jadi jangan katakan senja. Kalau senja ya di sana. Kalau pagi di situ, kalau pas di atas siang, ya. Lanjut. 25. Masalah yang berdasarkan kenyataan atau mengandung sebuah kebenaran disebut masalah objektif, faktual, rumit, aktual. Masalah yang berdasarkan kenyataan. Kenyataan berarti benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi namanya fakta. Makanya kalau fakta disebut apa? Faktual. Asal kata dari fakta gitu, ya. Lanjut. Dua 26. Bazar murah akan diadakan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI. Pernyataan yang tepat untuk jawaban di atas adalah, jadi ini adalah jawabannya. Kita bikinkan pertanyaannya. Coba dilihat bagian A. Siapa yang mengadakan bazar murah? Bukan itu. Kapan diadakan bazar murah? Nah, ini kita lihat dulu yang selanjutnya. Di mana bazar murah? Kalau di mana berarti tempat, ya. Kalau mengapa berarti karena. Kalau siapa berarti orang. Yang paling benar di sini adalah di mana. Karena kenapa? Kapan? Karena kenapa kapan? Karena di sini dia katakan bazar murah akan diadakan menjelang HUT kemerdekaan RI. Berarti kapan? Kalau dikatakan kapan berarti menjelang HUT kemerdekaan RI. Itu jawabannya, ya. Lanjut. Itu yang salah-salah itu dirubah, ya. Itu salah-salah dirubah. 27. Tante Ratna, tolong sampaikan kepada ibumu kalau tante tidak bisa ikut menjenguk Randy. Hari ini tante sedang tidak enak badan. Faisal, baik tante.
Isi pesan yang disampaikan oleh Tante Ratna adalah A. Tante Ratna akan berpesan kepada Faisal, salah. B. Tante Ratna tidak bisa ikut menjenguk Randy karena sedang tidak enak badan, itu yang paling benar. Tante Ratna hendak menyampaikan pesan, salah. D. Tante Ratna berpesan kepada Ibu Faisal. Jadi lihat di situ isinya. Isinya di situ, tolong sampaikan kepada ibumu kalau tante tidak bisa ikut menjenguk Randy karena sakit badan. Isi pesannya itu adalah Tante Ratna tidak bisa ikut menjenguk Randy karena sedang tidak enak badan. Jawabannya B. 28. Kalimat iklan yang tepat adalah A. Dijual murah kepada sepeda bekas berkualitas. Kita lihat yang lain. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita lihat yang lain. Iklan koki, ikan koki dipelihara di akuarium. Lanjut, narkoba merusak moral bangsa. Ini yang paling bagus kata-katanya. Narkoba merusak moral bangsa itu adalah iklan layanan masyarakat. Jadi iklan itu ada dua. Ada iklan produk, ada iklan layanan masyarakat. Kalau di sekolah itu kita baru iklan produk. Nanti akan ada lagi pelajaran iklan layanan masyarakat. Contoh itu apa lagi? Masalah sampah, masalah lingkungan, masalah rokok, masalah narkoba, semua itu adalah iklan layanan masyarakat. Lanjut. 29. Kalimat yang mengandung imbuhan ter adalah sejak kecil saya sudah terbiasa hidup sederhana. B. Andika murid terpandai. C. Subandi terjebak dalam lumpur. D. Sayang sekali makanan lezat itu terlanjur basi. Mengandung imbuhan ter. Tahu imbuhan? Imbuhan itu contoh makan. Kalau makan itu kata dasar ya. Kata dasar adalah makan. Kalau dimakan, D-nya itu adalah imbuhan. Oke? Apalagi? Bersih. Bersih itu kata dasar. Kalau kita kasih dibersihkan, berarti imbuhannya di situ adalah di dan kan. Ada awalan, ada akhiran. Jadi imbuhan itu masuk awalan, masuk akhiran, masuk sisipan. Nanti kelas 6 mau pelajari itu. Ya. Jadi di sini kalau tar itu berarti yang masuk imbuhan adalah, coba dilihat, sudah terbiasa. Kalau terbiasa, terpandai, terjebak, kemudian terlanjur. Terpandai berarti paling pandai. Oke? Kalau terbiasa bukan imbuhan. Kalau terjebak bukan imbuhan juga. Kalau terlanjur bukan imbuhan. Jadi yang paling benar adalah terpandai. Karena di situ bisa dipisah dengan kata dasarnya. Ter dengan pandai. Terpandai artinya paling pandai. Lanjut. Dengar-dengar, pokoknya aku cuma mengarang saja. Dengar-dengar. Diresapi penjelasan saya. 30. Percakapan di akhir drama sebagai penutup disebut apa? Prolog, dialog, epilog atau monolog? Epilog. Kalau di awal namanya prolog. Kalau di akhir namanya epilog. Oke. Oh. Ada lagi? Sampai di mana kau kerja nih? Sampai nomor 10? Yang isian. Oke, coba dilihat. Percakapan yang dilakukan oleh satu orang dalam drama disebut apa? Mono itu arti asal kata dari mono itu artinya satu. Kalau monolog berarti satu percakapan satu orang. Ya. Apa ini? Pengulangan bunyi pada puisi disebut apa? Disebut
Prima, bagus. Tuhanku. Dalam termangu. Lagi. Ku masih mengingat dirimu. Lagi. Biar susah sungguh. Lagi. Itu namanya pengulangan bunyi. Itu namanya rima, bukan riskal. Rima. Ya. Lanjut. Nomor 3. Pakaian yang digunakan untuk pertunjukan drama disebut kostum. Namanya kostum. Ada juga bisa dikatakan wardrobe. Wardrobe. Bisa juga kostum, bisa juga wardrobe, ya. 4. Membaca, memindai disebut juga membaca. Disebut juga membaca apa? Hah? Extend. Oke, bagus. Lanjut. Cara mengarang dalam membawakan sebuah cerita disebut sudut pandang. Namanya sudut pandang pengarang, ya. Apa lagi? Tekanan suara yang meliputi cross, suara ketika sedang berbicara disebut intonasi. Oke. Kalau marah, kalau sedih, namanya intonasi. Lanjut. Orang yang mengatur jalan cerita drama disebut sutradara. Kalau produser bukan. Produser itu di atasnya sutradara. Kalau yang langsung terjun di drama namanya sutradara. Lanjut. Pertunjukan drama yang dinyanyikan disebut drama musikal. Kalau ada drama menyanyi, kadang-kadang menyanyi, kadang-kadang bicara, namanya apa? Drama musikal, gitu, ya. 9. Tokoh yang menjadi lawan tokoh antagonis disebut protagonis. Kalau antagonis sifatnya jahat, jelek, sifatnya tidak bagus, suka kasar, suka memaki-maki orang, ya kan? Kalau di sinetron kan ada begitu tuh, orang jahat apa tuh? Kalau yang lawan namanya antagonis. Kalau lawannya yang baik, baik hati, pemurah, dermawan, lembut hatinya, namanya apa? Protagonis. Kalau di sinetron namanya apa? Andin. Ya, karena protagonis. Lanjut. Pemeran pembantu yang jarang muncul dalam pertunjukan drama disebut apa? Figuran. Bisa juga dikatakan pemain pembantu, ya, pemain pembantu. Tapi paling kalau istilah kerennya itu atau istilah perfilmannya bilang figuran. Biasa kalau misalnya ada orang minum kopi misalnya tokoh perempuan aktris sama aktornya sedang lawan acting, misalnya berbicara di warung kopi ya kan? Ada biasanya mas-mas datang mau pesan apa. Sudah itu tidak ada dibilang nih. Itu namanya figuran. Jadi muncul saja satu kali, tidak ada nih, namanya figuran. Ya. Oke. Cukup, tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu, jangan keluar.